Perkenalkan, nama saya Rian Anggara dan teman saya Rido Hadiansyah. Kali ini kita akan membahas pertemuan 3, persekutuan atau perubahan keanggotaan. Yang pertama ada perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan sekutu bisa terjadi karena ada sekutu yang keluar atau karena adanya sekutu baru yang bergabung. Kalau ada sekutu baru yang masuk, otomatis jumlah anggota bertambah. Modal persekutuan juga ikut meningkat. Hal ini tentu mempengaruhi kondisi dan struktur persekutuan secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke perhitungan bagaimana jika anggota baru bergabung dengan membeli hak-hak anggota lama. Nah, di sini kita bisa lihat dari Firma Forever laporan posisi keuangannya untuk periode tahun 2019, yang dimana aktiva lancara itu terdiri dari kas senilai 9 juta, piutang senilai 6 juta, persediaan barang dagang itu senilai 3 juta, dan perlengkapannya itu senilai 38 juta, sehingga total aktiva lancarnya itu di 56 juta. Kemudian di aktiva tetapnya itu ada bangunan senilai 50 juta dan akumulasi penyesuaian bangunan itu di minus 6 juta. Jadi untuk total aktiva tetapnya itu di 44 juta dan jumlah aktivanya itu di 100 juta. Hutang lancarnya yaitu di hutang dagang itu senilai 5 juta, modal X-nya itu 25 juta, dan modal Y-nya itu 30 juta, dan modal Z 40 juta, sehingga total hutang dan modalnya itu di 100 juta rupiah. Nah, pembagian laba rugi antara sekutu lama itu adalah sebagai berikut. Tuan X, Y, Z itu pembagiannya itu ada 25%, 35%, dan 40%. Nah, Tuan V bergabung ke dalam firma Forever dengan membeli 100% modal Tuan X seharga 26 juta rupiah dan membeli modal Tuan Z 10% dengan harga senilai 3.500.000 rupiah serta membeli modal Tuan Y 20% dengan harga 8 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya bergabungnya Tuan V ke dalam firma adalah modal X itu 25 juta, modal Y 6 juta, modal Z 4 juta di debit, dan modal V 35 juta di akun kredit. Selanjutnya, kita masuk ke komposisi modal firma setelah bergabung. Sekutu V itu senilai 35 juta, sekutu Y itu 30 juta dikurang 6 juta, totalnya menjadi 24 juta, sekutu Z 40 juta rupiah dikurang 4 juta, totalnya itu senilai 36 juta rupiah. Sehingga jumlah modal firma itu adalah 95 juta. Kemudian, pembagian laba rugi setelah sekutu V itu bergabung adalah sekutu X itu perhitungannya 100% dikali 25% sama dengan 25%. Sekutu Y 20% dikali 35%, hasilnya 7%. Dan sekutu Z 10% dikali 40%, nilainya adalah 4%. Dan bagian laba sekutu V itu adalah 36%. Dan laba sekutu Y itu adalah 35% dikurang 7% menjadi 28%, dan laba sekutu Z 40% dikurang 4% sama dengan 36%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan keanggotaan sekutu merupakan hal yang wajar dalam sebuah persekutuan. Baik adanya sekutu yang keluar maupun masuk, semua akan membawa pengaruh terhadap modal dan keberlangsungan persekutuan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.